Nggak rewel sama sekali. Saya pernah sampaikan mobil itu adalah apa ya, kayak anugerah terindah otomotif gitu loh. Ingat Mobilio? Mobilnya dulu sempat ramai juga ya? Ekspektasi saya tinggi loh Mobilio itu. Kurang gara-gara apa? Joknya yang terlalu tipis. Nggak pernah rusak kaki-kakinya. Kami belum pernah menemui kaki-kaki Innova rusak. Ledakan belum pernah ketemu. Jarang banget. Kami dari Mobil Impian mengucapkan terima kasih sudah membuat mobil yang sebagus itu, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun, dan segala macam hajat, cita-cita segera diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betul demikian, Bapak? Siap, Pak. Oke. Teman-teman, CEO pesona. dari mulai tanggal 24 Desember hingga 1 Januari, kami merencanakan bisa memposting one day one content gitu. Kalau yang lain one day one juice dan lain-lain, kita one day one content. Menyambut liburan tahun baru ya, Pak. Dan ini juga menjadi harapan kami atau resolusi kami di 2023, minimal kita lebih padat dalam mengupload konten. Tentu saja masih tetap berusaha mempertahankan quality. Lebih sering ya? Lebih sering. Karena saya tuh selalu pengen konten tuh banyakin gitu. Tapi nggak mungkin kan kita tiap hari produksi konten yang bermutu, kan nggak mungkin di tengah kesibukan gitu loh. Ada yang biasa levelnya, ada yang bermutu mungkin. Gitu teman-teman. Nah, di video yang akan tayang di tanggal 28 Desember nanti, jadi itu sudah kita planning nih. Mungkin molor, mungkin enggak. Kita akan membahas tentang 10 mobil terlaris 2002 versi berburu mobil impian. Jadi mobil pesanan yang paling banyak diminati di kurun waktu tahun 2022 dari Januari sampai Desember ini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, berdasarkan data yang kami kumpulkan selama setahun ini, tercatat nomor 10 adalah Expander dan XX4. Itu jumlahnya sama. Kenapa demikian? Kenapa Expander yang dari baru tuh kayak dia bener-bener tuh nyaman, laris, berusaha mencuri perhatian. Tapi kenapa justru di BMW dia menjadi 10 terakhir ya, 10 teratas gitu? Kenapa? Kalau pandangan saya Dulu tahu. Aku dulu, kayak menurutku yang biasanya penonton BMW itu sekarang udah pintar-pintar banget. Jadi mereka tuh sudah tahu fitur, tahu kenyamanan. Jadi mereka tuh kadang-kadang masuk ke kita itu sudah banyak yang matang. Kemudian habis itu order. Lah, mereka juga sangat jeli melihat harga, Pak. Nah, sementara Expander itu keluarnya kan masih muda. Masih muda, jadi sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah, 17-an ya. Itu harganya masih tinggi, 200-an walaupun nyaman, tapi 200-an mereka akan lari ke yang lebih nyaman dan lebih murah. Betul, lebih nyaman dan dapat kembalian gitu. Misalnya harga 200 gitu kan. Gitu. Jadi mereka tuh milihnya di paling pinter banget lah, api, nyaman, murah. Pak Camat ketemu Pak Care ketemu Pak Lurah. Api termurah. Translate ya. Karena beberapa kali ini saya dapat protes orang luar Jawa yang ketemu saya langsung, kenapa konten Anda itu kalau ada bahasa Jawanya nggak dikasih translate gitu. Dia tahu ya? Nggak tahu, nggak nyambung gitu kan. Gitu. Expander saya rasa salah satu alasannya benar demikian. Jadi harganya kan masih di 200-an dan itu termasuk harga yang menurutku stabil. Kadang stabil itu nggak jadi dibeli loh, Mas. Mereka pinginnya yang murah gitu loh, yang harganya jatuh. Sampai murah gitu. Itu. Kemudian kalau XX4? XX4 kurang tahu. Jadi XX4 tuh sempat jadi primadona juga waktu itu. Awal-awal gitu. Terus akhir ini menurun mungkin karena melihat di modelnya kali ya udah agak lama kali ya. Stok di lapangan itu nggak banyak. Udah nggak banyak juga ya, barangnya udah dikit. Jadi gitu. Kemudian di nomor 9 dia ada Picanto. Picanto ini di luar ekspektasi, dia banyak juga loh yang nyari sebenarnya. Iya. Di antara pilihan yang lain itu kenapa kira-kira si Picanto itu, Mas? Nah, dari aku sih jarang nyobain Picanto sama Ayla, Bang. Kan teman-teman yang berburu yang sering di lapangan tuh, Bang, yang dari Jakarta bawa ke sini atau dari mana, Bang. Katanya sih dengan harga yang
di tahun 2012 gitu sekitar 80-an. Ke bawah lah ya, 70 lah, gitu, ke atas 80-an. Itu dibandingkan dengan mobil Jepang bahkan itu katanya dengan segmen yang sama itu di kantor lebih enak gitu sih. Ferry terutama Ferry sih enak gimana? Enak gimana? Panik di kantor dia. Kan? Terus deh. Oke, di kantor benar walaupun desainnya ya kayak gitu. Okay, dia memang ada kekurangan. Tapi kalau orang yang sudah itulah naik mobil tuh ya saat naik gitu, nggak lihat model, Picanto enak, nyaman, irit, betul itu tadi. Kemudian di urutan ke-8 ada Kia Rio. Nah, Kia Rio ini kayaknya tiap tahun deh dia. Kia Rio masuk nominasi terus tiap tahun. Iya itu. Mungkin dari model juga. Cakep. Harganya itu. Nyaman. Sama. Oh ya? Iya. Malah naik. Kia Rio 2013-14 itu udah di atas 110. Dulu jenengan berapa jual awal-awal? Iya. 80. 90 loh. Ada mobil yang aneh-aneh kayak gitu mas. Freed. Kenapa kemarin aku kaget loh? Kok ada Freed yang harganya di atas 200? Oh, saya ceritanya. Gimana? Itu kalau orang kuda nih, kuda pagi ini aku dapat laporan kuda sedang diburu. Kuda yang tuton. Oh. Sebuah akun agak gede yang Grandia, otomotif. ya, yang tuton ya. Sebuah akun otomotif agak gede itu bilang gara-gara dirimu itu mas. Saya cuma tak komen ikon tertawa gitu aja ya kan. Si Freed ini ya awal dulu tuh ya aku paling muda, paling bagus, pak tipe tertinggi itu cuma paling 180 itu udah dapet banget. Kemarin berapa kamu? Nah kan di grup perburuan rame nih, aku ya tim itu rame terus Mas Wahid nyelentuk mosok mahal terus dikirimin iklan terus chattingan wah 200 di Semarang di Jepara plat sini lokal itu opennya 245 Bang. Masya Allah. Freed 2014. Urusan dari mana itu bisa sampai segitu gitu kan naik. Walaupun memang kadang yang kita pakai dan kita bisa ngomongin enaknya itu memang sudah pasti akan ikut diburu orang gitu kan. Iya pasti sudah. Kita pakai Freed tahun berapa ya? Itu lama kan Freed. Jangan dulu sering Freed itu kayaknya 2019. Betul. Udah lama. Bertahun-tahun saya pakai Freed. Ganti-ganti Freed kan. Nah ini bahas Kia Rio tentu desainnya bagus. Ya, menurutku dari desain, dari harga juga dulu kan. Dulu dari harga memang menurutku paling masuk. Make sense masuk. Sekarang tuh Kia Rio sama Mazda itu sama, Bang. Malah kadang-kadang mahal Kia Rio. Oh, masih diburu, makanya dia turun. Kia Rio dulu tuh paling tinggi loh. Dulu di atas Jazz dulu. Iya. Kemudian kalau sekarang harganya makin tinggi ya paling dia melorot gitu aja, nggak banyak diburu lagi. Iya, jadi larinya ke yang Jepang akhirnya. Sampai demandnya berkurang nanti turun lagi. Mungkin ya kan? Kayak gitu kan? Biasa gitu. Demand tinggi, supply nggak ada pasti naik. Itu aja terus. Kalau sekarang udah nggak banyak yang berburu, kemudian mobilnya kalau nganggur itu pasti akan murah lagi. Di urutan ke-7 ada Livina ya, termasuk Livina tuh termasuk nggak order pun Bang, banyak yang nanya. Jadi Mas Livina gimana Mas? Itu di chatting karena kebetulan saya yang sering jawab. Itu banyak Bang yang nanya, Livina banyak banget sih. Jadi kita sudah menjelaskan lah, teman-teman sudah pasti tahu Livina itu kayak apa. Jadi mobil yang nyaman, murah, nggak gitu. Karena tahunnya tuan 2006 2007 itu sudah ada, jadi sekarang harganya sudah turun banget ya. Otomatis tuh naik pasti. Harganya turun mungkin karena 7-seater juga ada yang manual juga terutama, jadi yang orang daerah-daerah pun mau, makanya ya demandnya juga masih tinggi Bang. Dan nggak begitu horor lah, perbaikan Livina itu nggak begitu horor. Untuk saat ini loh setidaknya. Nah dulu kan takut karena Nissan dan lain-lain lah, spare part aja di luaran sudah banyak kan. Banyak sekarang, Tokopedia banyak. Urutan ke-6 adalah mobil bapak Brandy pernah punya lama. 2 tahun CR-V. Saya belum pernah punya karena saya bapak Toyota. Saya pasti Innova. Nah gitu. CR-V ini gimana Mas? Mobil aku selalu ada gitu. Aku merasa nggak banyak orderan CR-V, tapi kok nomor 6 ya? Karena ada Jateng juga. Oh iya ding. Nah, ini data. Ini adalah kami compare antara Jateng dan Jakarta. Jadi di rata-rata. Kalau di Jateng, CR-V itu urutannya nomor 4.
Di Jakarta nomor 10. Di Jakarta nomor 10. Iya, jarang soalnya. Ya harusnya kita sampaikan kayak gini ya, Jakarta atau ini. Oh iya. Yaudah ini nanti screenshot dipasang aja Di awal di akhir ya, di akhir. Karena kita teaser. Bikinin tabel ya. Boleh. Oke, Bro. Aman-aman oke? Ini ada yang saya nggak tahu mobil apa, mereknya Marcah. Mana? Mars ya? Oh, Mars. Ya. CR-V itu tidak usah kita jelaskan. Nyaman sebenarnya. Iya, maksudnya tidak usah kita jelaskan kenapa dia selalu laris gitu. Teman-teman pasti sudah tahu kalau CR-V itu nyaman, ya. joknya enak, steeringnya enak, posisi duduk pengemudinya enak, apalagi penumpang kayak gitu. Desainnya juga dari mulai yang model bulus kayak gini tuh. Di kota ini loh, kura-kura. Apa sih namanya ya itulah. Gen 1, Gen 2 itu kotak kan, Gen 3 Gen kura-kura. Kura-kura itu sampai sekarang kalau kita bisa bikin catnya itu masih bagus, kemudian lampunya bening, peleknya bisa proper sama ban masih eye catching. Iya, nggak malu pakai itu. Masih nyaman. Selingan kecil gitu enak. Yeah. Joknya masih empuk gitu. Jadi CR-V ada alasannya kenapa dia di urutan nomor 6 secara umum baik Jateng maupun Jakarta. Kemudian di nomor 5 ada mobil yang tidak pernah sepi. Mobil sampai KM 260.000 belum dandan. Ada yang bisa tebak? Ya, benar. Yaris. Entry point orang pegang mobil Yaris adalah mobil yang tepat. Biasanya gitu. Jadi ya karena ya itu harganya ada yang mulai dari 80-an, Bang. Jadi 80 juta. City car mobil pertama ya, keluarga baru, Yaris lah kata gitu. Enggak rewel sama sekali. Saya pernah sampaikan mobil itu adalah apa ya, kayak anugerah terindah otomotif gitu loh. Kami sebutkan karakter ya. Karena itu mobil kan sama dengan limo kan. Limo mesinnya. Bandelnya Masya Allah, itu nggak ganti setahun aja nggak apa-apa. Jadi jangan. Bahkan yang Matic pun sampai sekarang. Matic 260 km nggak ada masalah. Itu mobil luar biasa. Dia di urutan nomor 5 secara umum. Kalau di Jateng dia nomor 3. Di Jakarta agak turun di nomor 6 karena polanya Jakarta geser ke mobil-mobil yang kayak Mazda gitu, ya, yang mulai modern. Soalnya kalau saya ditanya rekomendasinya Mas ini, tergantung koordinatornya ternyata ya. Ya nggak? Ya. Kalau kamu merekomendasikan Mazda daripada Yaris, otomatis orang akan mengikutimu. Gitu. Ya tidak apa-apa karena saya yakin Brandki Agus itu sudah punya pandangan dan pengalaman tersendiri, jadi capable untuk menyarankan. Nah, berbeda dengan saya, kalau sekarang disuruh menyarankan saya sudah mulai bingung karena tidak berurusan dengan mobil kayak gitu. Bang, ini aku mau nanya Bang, salah satu mobil yang menurutku aneh ya itu sebenarnya CR-V. Karena CR-V itu kan salah satu mobil yang hasilnya tinggi SUV, harga segmennya paling mahal Bang. Bertahan gitu. Yang lain kan pada turun. Menurutku padahal nggak nyaman banget Bang. Nyaman C5. Karena udah ngomong. Orang kalau pegang Jepang sudah dari Toyota, Honda dan lain ketemu Mazda. Mazda dianggap paling nyaman. Ya kan waktu itu aku bilang kan. Iya, baru kemarin sih. Baru naiknya ke Eropa udah pasti arahnya ke situ. Entry point-nya sekarang aku ke Korea karena futuristik dan murah. Betul. Mercy-nya listrik 3M dapat ampun ya. Nanti dulu lah. Jadi CR-V itu kenapa masih bertahan? Karena nama besar, branding Honda masih kuat sampai sekarang. Bahwa dipercaya CR-V memberikan kenyamanan berlebih ketimbang mobil lain. Bahwa dipercaya CR-V memberikan prestis, kemudian ya karena dua hal itu maka harga bisa bertahan. Kalau menurutku itu juga sebanding dengan komposisi pengeluaran BBM yang tidak terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan Innova bensin yang generasi awal. Oh iya, ding. Boncos Innova bensin generasi awal itu. Padahal 2000 doang. Iya, 2000. Jadi masih iritan CR-V. Ya. Itulah kenapa. Karena gini. Orang Indonesia pinter banget. Tetapi dia bisa dapat kayak entah feeling, entah rekomendasi dari siapa, mobil ini boros padahal dia belum pernah pakai. Dan itu memang benar kan? Makanya informasi di sosial media terus kemudian kita kayak gini itu ya dalam rangka memberikan pandangan atau masukan terhadap orang yang mau beli mobil. Cepat nyebar ya? Ya cepat nyebar. CR-V memang
masih beralasan kenapa masih harganya bertahan ya, karena nggak begitu boros gitu kan. Yaris udah, di atas Yaris nomor 4 secara nasional itu ada Jazz. The Beauty. Cantiknya bertahan. Cantiknya bertahan. Ya kan? Apalagi yang ya sayang sekali sekarang suntik mati ya. Suntik mati. Enggak, bukan suntik, enggak diimpor lagi. Ganti. Oh, masih ada di sana? Ada di sana. Oh. Ganti, karena bahasa desainnya kurang bagus katanya. Jadi sekarang dimasukin City. Jazz itu aku heran juga bang. Dulu tuh sempat turun loh. Banyak yang beralih ke yaitu Mas Jatuh sama Herio menurutku. Tapi hari ini Jazz kan harganya malah naik sebenarnya. Tapi banyak banget yang pesan di BM, termasuk Jakarta banyak banget Jazz itu. Untuk dikirim kemana itu? Kalau hampir semuanya ke daerah. Pasti daerah. Jawa Timur, Jateng dulu. Bahasa lewat Jakarta. Sama. Orang Jawa ya? Dia orang mana gitu kan? Sumatera. Daerah ya. Loh, nggak apa-apa, saya juga daerah Semarang. Dia kan juga daerah Jakarta. Coba gini, kamu orang Jawa ya? Mau pulang ke Jawa ya? Lah, emang dia Jakarta itu pulau sendiri, nggak pulau Jawa. Demak. Dia emang pulau mana gitu kan? Ya, jadi jazznya rata-rata orderan dari Pak Bebas ya, Mas ya, beli jazz. Rata-rata kebanyakan Jawa Tengah sih, kebanyakan Jawa Tengah Jatim. Jateng itu, jazz itu di urutan kedua. Benar. Luar biasa. Ya bener, larinya ke sini semua. Berarti di Jateng jazz juga banyak yang request. Iya benar. Terus ya dapat mungkin ya terus. Lari ke jazz lah, plat bebas. Bebas. Nomor 3 di nasional, mobil paling laris di Indonesia sampai saat ini dengan penjualan paling banyak. Walaupun sudah ganti FVD. Walaupun sudah ganti FVD, tempat jauh ora peduli. Tapi FVD pernah kita tes Aja kok di tanjakan mana tuh? Mau ikut ke ekstrim loh. Tetap bisa ya. Yang arah mana? Persen. Oh bisa, Matic? Matic bisa. Berapa isinya? Isinya 6 full. Oh sangar. Aku udah berhenti loh. Sangar berarti. Makanya. Hebat. Itu sama JX5. JX5 tak buat naik. Mana Bandungan mana? Kayalah. Itu loh, boleh sudah bukti. Bodoh. Iya. Terus ngek. Si itu yakin lancar. Kalau bisa ya. Makanya saya waktu itu, wah ini mobil FVD tak incer, langsung aku tes tanjakan. Nah, bisa ya berkat teknologi ya. Berkat traction control juga ya. Apa aja nggak usah kita jelasin. Salah satu mobil badak juga, brandnya juga sangat kuat, dan waktu itu memang berusaha digeser oleh banyak mobil dan belum berhasil sampai sekarang. Banyak yang meniru ya, karena dulunya kan mobil populer itu kan leather frame Ija ya. Yeah. Habis itu 2004 keluar Avanza, baru brand lain kayaknya ikuti Avanza tuh. Ngincer. Nyalain TV kan. Ngincer. Lebih tepatnya bukan ngikutin, tapi mengincar posisi dia. Ternyata laris. Ingat Mobilio? Mobilio dulu sempat ramai juga ya. Ekspektasi saya tinggi loh Mobilio itu. Kurang gara-gara apa? Joknya yang terlalu tipis. Peredamannya yang seperti itu. Noise ya? Ya, noise parah kan, dari bawah, dari atas, dari samping kanan kiri. Kemudian ternyata tidak senyaman yang saya bayangkan. Itu waktu itu saya masih main di rental waktu itu. Mobil Yadir loh. Tapi dulunya rental nggak laris ya Bang? Tapi nggak kuat posisi ketahanan mobilnya nggak kurang kuat, terutama di kaki-kaki, akhirnya kan turun. Terbukti ini nggak ada Mobilio sama sekali. Iya memang nggak ada mobil, jarang banget. Aku bingung. Sering tak rekomendasikan pada Mas, kalau misalnya brand sekian nyaman sama Mobilio, R3, terus Livina. Yaudah Mas Livina aja. Livina, R3. Entah kenapa ada Mobilio itu Jakarta nggak nyangkol 10 besar, Jateng juga nggak nyangkol 10 besar gitu kan. Nah itu 3 hal itu menurutku yang joknya terlalu tipis kan, tetap kalau busanya tipis biar bagaimanapun nggak bisa nyaman tuh Mas. Iya betul. Kemudian yang kedua berisiknya bukan main. Yang ketiga apa tadi? Posisi ini ya, kaki-kaki ya apa ya? Kaki-kaki cepat rusak. Ya pokoknya kayak gitu. Itulah durability-nya kurang. Akan kemudian setelah Mobilio dikejar sama ini Spin apa LTZ Chevrolet itu kan mengincar Avanza satu posisi. Iya. Gagal. Iya, terus habis itu baru Expander nggak ya? Expander. Nek R3 kan memang head to headnya udah lama, tapi nyatanya R3 amazing, nanti nomor berapa R3 gitu kan. Ya Expander sempat goyang dikit
Tapi sempat rame di euforia awal tapi belum ngefek terbukti kayak mobil-mobil, walaupun sekarang bandara ada expandernya gitu kan, angkutan pramugarinya itu loh. Kemudian taksi juga ada Mobilio, tapi logo 3 bulat itu masih mendominasi. Nah, tentunya ada alasannya ya teman-teman. Yang kedua ini mobil bapak-bapak, mobil Bapak Wahid. Innova apapun. Ini masih, bahkan sekarang yang luar biasa dia udah lari brand. Zenik itu kan nggak kayak Kijang udah. Iya udah beda banget maksudnya. Kijang ke Innova ke Zenik gitu kan. Kayak ada tingkatan kasta tersendiri. Terus beda banget dalamnya ya, terutama yang Kia hybrid itu. Ya kita nggak usah jelasin Innova seperti apa, yang jelas mobil paling nggak pernah rusak kaki-kakinya. Kami belum pernah menemui kaki-kaki Innova rusak, ledakan belum pernah ketemu. Jarang banget. Walaupun tahun 2005 punya bapak itu habis 11 itu sampai sekarang belum pernah servis kaki-kaki. Nah, saya cetok body. Mainan 2005 kan, 2004, 2006. Datang dapat gitu ke bukan ke pedagang ya, kalau ke pedagang kan udah diperbaiki nih. Tapi kalau pembeli biasa kan, user biasa, pengguna biasa, ya udah tak pakai ya, tak bawa pulang. Paling nyuci doang. Dulu kan? Yang hitam itu ya, lama dipakai juga. Yang dijual Ponorogo itu. Mana? Ponorogo nih? Blitar. Innova nggak pernah salah. Innova di Jakarta itu kalau sekarang kebanyakannya udah nggak yang 2005 Bang. Kalau dulu jenengan pas ibaratnya goreng 2005 selama 2 tahun berturut-turut kayaknya 2005 tuh favorit. Sekarang yang favorit itu Innova Barong sih. Oh, yang Innova Barong yang 2012 sampai Barong juga favorit. Grand lah 2012 sampai 2014 itu lumayan. Innova Reborn mungkin harganya sekarang karena udah naik banget. Dulunya kan sempat 200 jutaan yang bensin 2016. Sekarang tuh jadi 2016 itu 240 ke atas yang agak bagus. Karena nyatanya kita kemarin berburu 235 ya barangnya angel kabeh. Jelek-jelek. Nah, Innova ini di Jakarta dia juga sama urutan nomor 2. Tapi di Jateng kok kayak dia urutan nomor 8. Ini kok beda banget ya? Nggak tahu kenapa tuh. Ini kayaknya di Jateng iya. Ini masih sama kayak dulu Jateng menurutku. R3, JCR gitu masih. Karena gini, Jakarta itu kan kaitannya dengan perburuan dari berbagai wilayah. Nggak secara spesifik gitu loh. Kita banyak tuh ngirim Innova ke Blitar itu udah berapa kali. Pak Him tuh, Blitar, Surabaya, Malang. Itu udah Sidoarjo gitu kan. Dan tibalah di urutan nomor 1, saya salut dengan mobil ini, saya sendiri salut dengan mobil ini, bertahan dari dulu hingga sekarang. Kenapa? Ini beralasan. Joknya dia itu nyaman loh Mas. Nyaman. Tebel. Iya nyaman. Kualitinya bagus, diraba juga enak, gitu kan. Kualitas ininya apa? Bahannya joknya juga enak. Jadi nggak sumu, empuk, nggak kotor juga, gampang kotor juga. Pada warnanya beige. Kemudian nggak gampang kena rokok juga. Betul. Jarang kita temui R3 yang ini bolong. Bolong jarang ya. Udah kebocoran R3. Ya, R3 teman-teman. Coba R3 itu udah tahu gimana? Nomor 1. Nomor 1 di semua bagian. Di semua Jakarta nomor 1. Di Jateng juga nomor 1. Alasannya mungkin ya itu. Jadi harganya memang sekarang 2012 Avanza pasti di atas 110 ya. Terus kalau untuk Mobilio 2013 ya juga mahal. Tapi harganya sebenarnya sekarang harganya hampir sama loh Bang. Hampir sama, cuman memang mungkin orang lebih jeli. Ya itu kayak joknya, terus BBM-nya, terus kenyamanannya, suspensinya juga. Walaupun menurutku kalau untuk kenyamanan di baris terakhir itu harganya paling parah sih. Ya sama aja sebenarnya. Semuanya juga mual-mual juga kan. Cuma ya selamat R3, Anda punya militan second paling banyak. Gak tahu kalau barunya ya, saya nggak ada belum riset sumbernya. Cuma kalau boleh pengalaman, kita kemarin tes yang terbaru R3 hybrid tuh dapat pinjaman langsung dari pusat. Kita tes nyaman ya Pur? Nyaman. Aku bisa nyetir itu bisa betah banget Irit ya? Irit Pol 118. Yang paling penting adalah nyaman saat mengendarai. Serius, saya sendiri bisa. Kadang kan kalau namanya kayak gini syuting kan saat off cam pasti dikasihkan kameramen atau asistennya kan, atau super cadangannya kan.
Situ sama saya bisa Nyetir, ya? los gitu loh. Aku tak kasih ke Agung itu cuma saat saya harus booking hotel. Karena harus mepet putih lewat Pantura ya. Kayak gitu. Jadi saya sendiri mengakui kehebatan R3. Dengan ini kami dari Berburu Mobil Impian mengucapkan selamat dan terima kasih sudah membuat R3 Suzuki. Akhirnya kita punya orderan R3. Sekarang soalnya susah juga. Jadi mobil yang di antara 100 sampai 120-an yang irit, terus yang seater, nyaman, perawatannya mudah, menurutku juga durable juga R3, bahkan dari setir-setirnya ya. Jarang kita lihat R3 setir yang koyor-koyor gitu. Kayak anak, belum pernah itu, aku heran bikinnya gimana juga. Audio juga enak. Audio juga cukupan walaupun masih udah pakai CD ya. Enak tapi enak. Sudah cukup enak. Bassnya enak. Nyaman enak. Good job R3, kami dari Berburu Mobil Impian mengucapkan terima kasih sudah membuat mobil yang sebagus itu ya kan. Semoga yang baru juga banyak juga peminatnya. Cuma begini, kalau secondnya biasanya peminatnya banyak, yang baru pun sebenarnya akan naik, ya kan? Barunya harganya mungkin sama dengan yang lain ya Pak ya? Atau gimana ya? Mirip-mirip, cuma apa ya, demandnya juga akan banyak gitu. Karena secondnya ada yang menampung mas. Karena permintaan secondnya banyak kali ya? Betul lah. Kayak mobil-mobil yang Korea waktu awal-awal kayak Carnival itu mobil enak, tapi nggak ada yang mau beli barunya ya. Karena secondnya juga nggak terserap kayak gitu. Itu dulu ya, mungkin ada tambahan? Mungkin itu dulu sih cukup sih. Cukup. Sudah banyak banget. Sudah banyak banget. Yang terbaik. 10 terlaris versi BMI. Di BMI. Kalian bisa pause video ini untuk melihat tabel yang akan kami tampilkan. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian bisa komen kalau tidak setuju dengan data BMI ini, tapi ini data empiris ya, data yang sebenarnya terjadi. Ini nggak dibuat-buat, benar-benar orderan yang sudah ada selama 1 tahun dan buat tabel sama Tante Siva ini ditarik akhirnya hasilnya seperti ini. Tarik data seperti ini. Ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini tetap ada manfaatnya. Sampai jumpa di video series akhir tahun berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.